Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan tadi? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Sehat semuanya? Iya, berarti sehat semuanya ya. Siapa yang di antara teman kamu yang tidak hadir? Ini ada kursinya kosong, berarti ada yang tidak hadir. Nah, ibu panggil ya, di absen dulu ya. Andin ada? Iya ada. David? Gak ada. Kemana David? Sakit? Ya, kalau ada kawan kita yang sakit, maka kita doakan semoga dia cepat sembuh. Ya. Davin hadir. Repandika hadir. Cika hadir. Hatijah hadir. Alhamdulillah ya. Ini hanya satu orang yang tidak hadir ya. Semoga dia cepat sehat ya. Coba kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa namanya? Kemarin kan kita sudah belajar tentang coding ya. Sekarang kita masuk lagi kepada kecerdasan artifisial atau AI. Coba keluarkan bukunya. Ayo, keluarkan. Ayo, keluarkan alat tulisnya. Keluarkan alat tulisnya, coba alat tulisnya keluarkan. Iya. Ya, keluarkan alat tulisnya. Ayo, keluarkan alat tulisnya. Nah, siapa yang tak bawa buku coba? Keluarkan alat tulisnya, keluarkan. Alat tulis tuh masih harus dipersiapkan ya. Sebelum berangkat ke sekolah itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, jadi sampai sekolah tinggal belajar. Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ulangi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Gitu dong. Kita belajar tuh harus semangat ya. Harus semangat, tidak boleh loyo. Apalagi pagi kayak begini, ya kan? Pagi-pagi kayak begini ya, kita harus tetap semangat. Mana tepuk semangat? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, Nah, gitu harus semangat ya, semangat ya. Jangan loyo, kita belajar loh, masih pagi ya, nggak boleh loyo. Pada pagi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang coding ya, tentang komputasional, maka kita lagi sekarang masuk kepada kecerdasan artifisial atau AI. Ibu yakin di antara kalian di rumah pada mempunyai handphone. Ada yang punya handphone? Ada? Yakin ya, pasti punya.
Gak yakin kalau nggak punya dari antara kalian. Pasti semuanya punya handphone. Nah, nanti kita tengok tayangan di sini. Asisten Google bisa bantuin kasih informasi berguna. Tekan dan tahan tombol home, terus tanya. Kapan pertandingan sepak bola Indonesia? Berikut informasinya. Kalau butuh informasi lain, tekan tombol home lagi dan tanya. Di mana pembahasan terdekat? Saya menemukan ini. Bisa juga tanya. Bagaimana cuaca besok? Sepertinya hari akan cerah. Yuk, cobain sekarang. Nah, itu apa? Asisten apa? Asisten Google. Ya, asisten Google. Ibu yakin kalian di rumah pada punya handphone. Gunanya untuk apa? Ayo, untuk apa kamu? Kadang untuk belajar. Kamu untuk apa? Sama katanya. Ada yang lain dari untuk belajar? Kamu Repan? Main apa? Main game. Kamu Andi? Belajar sambil main game. Kayak mana ya belajar sambil main game? Ya, gamenya main, belajarnya gimana? Nah, kamu main game. Kamu kadang untuk belajar, kadang-kadang untuk main game. Kamu untuk belajar. Ada yang untuk nonton YouTube? Ada. Nah nih, ada untuk nonton YouTube. Nah, sudah ke YouTube. YouTube-nya itu tentang apa? Tentang matematika. Nah, tadi yang Ibu tayangkan tadi itu tentang apa tuh? Asisten Google. Kegunaannya untuk apa? Untuk bertanya. Kegunaannya untuk apa? Untuk bertanya. Iya bisa. Ya, untuk menanyakan cuaca di Sentajo Raya ini tanggal sekian jam sekian akan terjadi hujan angin. Nah, bisa kita bertanya ke asisten Google atau bisa kita untuk menanyakan tempat tinggal seseorang. Nah, pokoknya kita mau ada pertemuan tuh. Kita akan makan bersama. Di mana? Di suatu tempat sana. Sherlock. Nah, Sherlock itu menggunakan asisten Google. Jadi untuk di situ untuk bisa menggunakan Google Map ya kan, bertanya di situ. Ya, bisa diambil handphonenya. Saya kita bertanya, halo Google. Nah, nanti keluar di situ apa yang mau Anda tanyakan. Nah, itulah kecanggihan dari zaman. Jadi dengan adanya handphone seperti itu akan memudahkan kita bekerja. Nah, kemudian di sini pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial, ya, konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Nah, di sini atau disingkat juga menjadi AI, ya kan? AI apa itu? Kecerdasan artifisial. Artinya di sini kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan, ya, kecerdasan. Konsep dasar kecerdasan artifisial seperti yang ditayangkan tadi, ya. Jadi pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian itu mampu dan bisa menjelaskan
dengan bahasa sendiri apa itu kecerdasan artifisial atau AI ya. Kemudian bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas ya. Andaikan di rumah ada mungkin kulkas, benar nggak? Ada nggak di rumahnya yang punya kulkas? Hah? Ada nggak? Nah, di situ kulkas itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Hah? Non cerdas karena dia hanya dicolokkan, hanya cuma tak bisa untuk bergerak ya. Kemudian bisa menggunakan berpikir logis dan kreatif dalam merancang proyek bertema benda pintar. Nah, ya kan? Zaman sekarang kan sudah canggih ya kan? Kita masuk ke kafe. Di kafe itu kita ingin pesan kopi umpamanya kan? Kopi atau roti. Ya udah datang aja tiba-tiba robot yang memberikan, ya kan? Nah, jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan, yang dimana kita itu bisa menggunakan handphone untuk apa saja, tapi harus digunakannya untuk yang baik. Ya. Kalau kita mengerjakan tugas, mungkin kalau di rumah untuk PR bisa, ya kan? Bisa kita menggunakan handphone di situ. Makanya di situ kalian bisa bertanya, ada yang namanya chat GPT, ya kan? Kemudian apa lagi? Hah? Apa? Yang kuat? Cici katanya. Apa lagi kamu? Apa? Google. Apa lagi? Ini Tasya. Apa lagi? Meta AI. Kalian kalau buka WhatsApp di situ, ya kan? Meta AI adanya di WhatsApp kan? Tuh tadi diam aja. Meta AI adanya di WhatsApp. Apa yang ingin kita pinta? Di situ klik di WhatsApp AI ataupun klik yang bergambar mikrofon, ya kan? Kita tinggal ngomong. Buatkan pemandangan sawah dan di situ ada petani sedang membajak sawah. Bisa langsung, ya kan? Itulah kecanggihannya. Ya. Tetapi walaupun demikian, itu semuanya tergantung kepada IQ manusia. Karena ada permintaan. Itu semuanya buatan manusia. Apakah AI itu buatan Tuhan? Tidak, ya kan? Buatan manusia. Maka di sini, ini ada mesin cerdas. Apa yang dipilih untuk kalian? Mesin cerdasnya apa? Kelompok ini. Apa namanya? Pot tanaman cerdas. Kamu? Tempat sampah pintar itu? Apa? Papan kehadiran otomatis. Ini kelompok ini? Asisten belajar AI. Asisten belajar AI. Coba sekarang di situ. Ini. Tadi apa yang dipilih? Pot tanaman cerdas. Pot tanaman cerdas. Coba dibuat keterangan di situ, pot tanaman cerdas itu seperti apa? Ini tempat sampah pintar. Coba bagaimana cara bekerjanya? Coba dibuat situ.
Satu lagi. Coba dibuat seperti apa? Pot tanaman cerdas. Yang situ tadi apa tadi? Asisten belajar AI. Nah, bagaimana cara kerjanya? Coba. Coba. Ayo berkelompok semuanya, ikut ya. Kecerdasan AI itu adalah kecerdasan kemampuan komputer ya. Kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya, semuanya itu tetap tergantung kepada manusia, ya kan? Digerakkan. Nah, komputer. Jadi berpikir ingin menyerupai manusia. Kalau manusia ada pikiran ya kan. Tapi kalau AI tidak punya perasaan ya kan. Nah, kalau AI punya perasaan, ya sama jadi manusia, ya kan? Nah, udah, ayo. Itu dia pengertian dari AI. Pengertian dari AI di situ adalah atau artificial intelligence AI. Kita payah membilangnya ya, bilangnya adalah AI. Jadi kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial yaitu mesin untuk meniru ya, untuk meniru kecerdasan manusia. Tapi nggak akan mungkin mereka bisa meniru betul seperti manusia. Sedangkan itu kecerdasan artifisial itu diciptakan oleh manusia ya. Jadi seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah ya, dan membuat keputusan itu menggunakan AI, ya kan? Jadi kecerdasan buatan yang ingin menyerupai manusia, ya, meniru, mesin peniru untuk meniru, ya kan? Di situ kan tadi sudah dijelaskan kalau kita dalam pendidikan, ya kan? Dalam pendidikan kita mengerjakan tugas belajar kalau di rumah. Kalau di sekolah kan tak boleh kita bawa handphone, ya kan? Kalau di situ di rumah, halo Google, 7 kali 8 dikurang 4, langsung keluar, ya kan? Nah itu mesin cerdas, ya. Tetapi tidak akan mengalahkan kecerdasannya manusia karena AI sendiri dibikin atau diciptakan oleh manusia, hanya saja tidak mempunyai perasaan, ya kan? Itu tentang pengertian dari AI atau artificial intelligence. Itu mesin ya, kemampuan mesin untuk meniru apa? Untuk meniru apa? Untuk meniru apa? Untuk meniru kecerdasan manusia. Berpikir, belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, ya. Tapi walaupun demikian, itu semuanya tergantung kepada otak manusia. AI itu hanya meniru, dia ingin meniru kecerdasan seperti manusia. Ya. Sementara AI sendiri diciptakan oleh manusia. Ya.
Tuh, ada manusia yang ingin menciptakan manusia. Nah, hanya satu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Apa itu? Hah? Apa itu? Perasaan dan pemikiran. Perasaan dan pemikirannya. Menurut kamu apa? Apa? Yang bisa? Manusia bisa membuat robot manusia, ya kan? Tetapi hanya satu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Apa? Apa? Ruh. Apa lagi? Gak tahu. Iya, itu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia adalah ruh atau nyawa. Ya, bentuk apapun bisa diciptakan oleh manusia, persis seperti manusia, tetapi tidak bisa memberi nyawa, memberi ruh. Nah, jadi AI di situ adalah ya ingin menyerupai manusia, ingin apa? Ingin meniru kecerdasan manusia. Itulah AI. Bisa diciptakan juga handphone. Di situ. Sudah pernah kalian melihat mobil tanpa sopir? Pernah? Di mana? Di Pekanbaru ada? Ada? Betul? Di Pekanbaru ada? Betul. Tanpa sopir. Ya, dia berjalan sendiri. Ya kan? Di situ dikendalikan oleh apa? Oleh AI. Ya kan? Nah, di situ makanya mobil tanpa sopir atau mobil pintar. Kita duduk di dalamnya. Udah bisa. Tujuannya kemana? Mungkin tinggal ada tombol, klik tombolnya. Berjalan. Benar nggak? Berjalan itu, tetapi tanpa sopir atau tanpa pengemudi. Itulah kecanggihan dari teknologi AI. Nah, itu dia. Si Andik dia mau berkunjung ke rumah si Acak. Ini Acak berada di Pekanbaru, tidak tahu alamatnya. Dengan adanya AI, dia pakai di handphone, bisa melacak tentang alamat si Acak. Itu salah satunya mesin pintar, ya. Nah itu. Nah, bagaimana kok di Indonesia aku rasa belum ada mobil tanpa sopir, kecuali mobil yang sedang berhenti, sopirnya tidak ada. Benar ya? Betul? Betul? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Semangat loh dalam belajar, jangan loyo. Baru jam berapa ini kan? Nah, jadi itu ya, teknologi yang sangat canggih. Itu salah satunya contohnya. Ada mobil tanpa pengemudi. Takut nabrak nanti kalau kita naik mobil itu. Ya karena sudah ada AI di situ, udah ada tombol-tombolnya, ya kan? Untuk gerak ke sini, untuk gerak ke sini. Kita tinggal duduk manis, ya. Tak ada sopir. Tentu takut ya. Takut kita ya kan? Takut nggak coba? Takut. Nanti tiba-tiba dot. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Nah. Semuanya itu
itu kan tergantung kepada ininya manusia. Gak akan ada, ya, gak akan ada yang bisa menandingi kecerdasannya manusia. Secerdas apapun itu AI tetap berawal dari IQ-nya manusia. Nah. Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri. Nampaknya loyo kalian. Ayo kita ikuti dulu. Semuanya ikut. Kelima jarinya. Sekali lagi. Jarinya main, ya. Tadi kan gini. Kan semua jarinya bermain. Biar nggak capek tangan jari-jarinya ya. Kita ulangi lagi. Semuanya. Nah, tepuk tangan semuanya. Iya. Ayo tetap semangat, duduk. Iya, duduk. Iya. Bapak Edi sampai. Nah, ini lagi. Teknologi AI bisa adanya mesin sapu atau pel otomatis. Ada yang punya? Siap. Pel otomatis ada yang punya? Kamu mau dipoto? Dia berputar. Ada tombolnya bergerak sendiri dia. Berputar di mana sampahnya yang banyak. Canggih ya kan? Jadinya meringankan ibu-ibu rumah tangga. Masih Mahrani. Iya. Suka ngepel nggak tidak? Lantainya bukan keramik gitu ya, nggak apa-apa ya. Kamu suka ngepel? Bapak Suka. Pakai apa pelnya? Ngepelnya pakai apa? Kamu suka ngepel? suka Pakai apa? biasa. Pel biasa. Ada yang di rumahnya sudah mempunyai pel otomatis seperti itu? Robot mesin pengepel lantai. Sekarang itu semuanya sudah pada canggih ya, akibat dari kecerdasan artifisial itu. Yang kecerdasan mesin atau robot ingin menyerupai kecerdasan manusia. Iya kan? Itulah. Ada di situ asisten Google tadi, ya kan? Adanya mesin otomatis, mesin pel. Kemudian ada lagi tadi apa? Mobil tanpa sopir atau mobil tanpa pengemudi, ya kan? Itulah canggihnya. Tetapi secanggih-canggihnya alat itu atau AI tidak akan mengalahkan IQ-nya manusia. Benar nggak? Kalau AI itu loh ciptaan manusia, kalau kita ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdasannya Allah, ya kan? Secerdas apapun manusia,
tidak akan bisa mengalahkan Allah yang menciptakan kita. Ya sama, mesin otomatis atau AI ini tidak akan bisa mengalahkan kecerdasannya IQ manusia. Ini hanya meniru, ya. Kemudian supaya mempermudah. Nah, itulah salah satunya ya. Ini tadi tentang mesin pel. Itu kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Itu gambar yang ada di tabung itu apa itu? Oh, otak ya, otak manusia. Ya, jadi perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia di sini. Coba, kalau kecerdasan perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia, di sini kecerdasan artifisial, di sini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Itu kecerdasan AI. Benar nggak? Dia tidak punya perasaan, mau gimana pun bodo amat, nih kan? Nah, dia tidak punya perasaan. Kemudian kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Benar nggak? Iya. Oh, ciptakannya laptop. Itu kan berkat kecerdasan manusia. Ada yang ingin melebihi dari laptop itu. Nah, menciptakan ide-ide baru, kekreatifan, itulah manusia. Kecerdasan manusia. Maka di sini ada kecerdasan mesin cerdas, bisa dikatakan gitu ya, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di situ ya. Mungkin kalau mesin cerdas seperti apa? Mesin cerdas seperti apa? Robot. Nah, kalau non cerdas, kulkas, lampu, apa lagi? Kipas angin, apa lagi? Setrika. Ya, itu nama-nama barang yang non cerdas. Kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Itulah. Di handphone itu ada data-datanya, ya kan? Nah, di situ kan diciptakan oleh manusia. Ya, kalau manusia diciptakan oleh Allah, bisa dia berpikir sendiri, punya perasaan, ya kan? Nanti si Alvin, Davin, ya. Nanti si Davin bawanya kan ngomong yang tidak baik kepada si Aceh. Di situ perasaannya gimana? Jadi sebelum ngomong itu harus dipikir terlebih dahulu. Ya, jadi ada perasaan, ya kan? Mempunyai perasaan. Ya. Tapi kalau kecerdasan AI ini karena itu ciptaan manusia, dia tidak punya perasaan. Ya, tidak punya perasaan, ya, tidak punya kekreatifan, ya, karena dia itu hanya diciptakan oleh manusia. Nah, sampai situ paham? Paham? Alhamdulillah. Nanti ada tugas itu nanti, ya, ada permainannya nanti. Kemudian yang kecerdasan artifisial atau AI ini hanya memahami hal yang ada dalam datanya, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Benar nggak? Nih, saudara jauh sana, handphone tek nyambung, ya kan? Seperti tadi mobil tanpa kemudi, ya kita yang naik, otomatis ada perintahnya di situ. Antarkan saya
ke jalan Gajah Mada. Nah tinggal tombol, tek tek tek, dah langsung ke kiri. Kita apa? Terbawa oleh mobil tersebut, ya, mobil tanpa pengemudi, bukan kemudi. Kalau kemudinya ada situ, tapi tanpa dikemudikan, hanya dikemudikan oleh kecerdasan AI. Nah, ini dia. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kemudian kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Yaitu tadi, bagaimana cara mengembangkannya? Kalau manusia bisa dikembangkan. Ya, dengan cara-caranya. Tapi kalau AI tidak, cukup sampai di situ ya situ aja. Nah, itulah perbandingannya. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasar berdasarkan angka dan pola. Sedangkan kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, inilah etika yang perlu. Kalau di AI robot, mana mau tahu? Saya bisa berlari kan diperintahnya sama manusia, robot menggunakan pola data itu dia berdasarkan angka. Tombol angka ini tujuannya begini, tombol angka ini tujuannya begini. Tapi kalau manusia dia punya moral punya etika sopan santun. Mau kalian disamakan dengan AI? Tidak. Ya, masih cerdas lagi kita daripada AI. Karena AI itu yang menciptakan adalah manusia. Oke. Nah, ciri-ciri kecerdasan artifisial, nah itu dia kemampuan untuk belajar, ya bisa dipakai untuk belajar. Kemudian kemampuan berpikir, tengok mobil yang tanpa pengemudi itu kayak mana? Di situ ada layar monitornya, jadi tinggal pencet angka-angkanya bisa berjalan sendiri. Kemana tujuan kita udah bisa mobil itu. Kemampuan mengenal pola, nah itu dia bisa di handphone itu kan, bisa dengan sidik jari, bisa dengan kenal wajah, benar nggak? Atau bisa pakai sandi, ya. Ini rahasia nih. Nanti handphonenya si Acak biar tidak dilacak orang. Nah, pakailah dia sidik jari. Jadi kalau tanpa sidik jari Acak, handphone itu tidak bisa dibuka. Nah, itulah kecanggihannya. Ya kan? Atau pakai sandi, pakai pin. Ya kan? Nah, itulah ya. Kecerdasan dari AI. Oke. Itu ada juga kemampuan mengenal objek. Ini dia nih, Ini. Tuh. Kemampuan beradaptasi. Ini mesin apa tadi? Iya, ini kemampuan mengolah bahasa. Nah, di situ kamu di Meta AI tadi. Nah, apapun yang kita pinta itu akan muncul. Ya, itu adanya di WhatsApp. Ada yang melakukan seperti itu. Renji, ya. Untuk bertanya apa? Untuk bertanya apa? Menggunakan Meta AI? Bisa untuk belajar juga, ya, di Meta AI itu. Di situ tolong buatkan tabel perkalian lengkap. Ngeklik,
Ya. Keluar itu tabel perkalian. Benar nggak? Itu. Ya. Berdiri semua. Kita ice breaking dulu ya. Ayo, diikuti semuanya. Diikuti ya, diikuti. Macet ya. Dah, duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Itu dia. Kemudian gimana? Gimana sudah breaking? Enak? Lah, sudah. Membalik enggak? Dengan sana. Contoh penerapan AI ya. Jadi itu tadi ada cara kerja AI, cara kerja AI itu ya bekerja melalui data dan algoritma. Ya. Kemudian prosesnya umum, bisa menginput data, analisis, output, ya keputusan. Jadi bisa mengenali gambar kita, ya. Kita bisa di handphone kita mengenal wajah kita, ya kan? Baru terbuka atau pakai sidik jari. Terputus mati lampu tadi ya. Kemudian konsep kerja AI tadi udah. Kemudian penerapan AI. Penerapan di situ ada Google Assistant. Benar nggak? Ada Google Assistant, Siri, rekomendasi film. Ya, rekomendasi film di apa? Di Netflix atau pengenalan wajah di kamera, mobil tanpa sopir. Aneh berarti ya, kita merasa aneh, mobil kok tanpa sopir ya kan. Gangguan teknis. Kemudian ada di sini tugas untuk kalian semua, yaitu memilah mana yang termasuk kepada mesin cerdas
dan mesin non cerdas. Tugas yang tadi sudah? Sudah? Ya. Kemudian ini ada bisa kalian tempelkan dan kalian pilih. Coba ke depan perwakilan dari kelompoknya ambil. Boleh, siapa aja? Ambil. Nah, ya, maju. Nah, ini satu. Ini. 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 Boleh dikerjakan. Dipilah mana yang termasuk kepada mesin cerdas dan juga pada mesin non cerdas. Dipilih, kemudian ditempelkan. Di sini ada mesin cerdas dan juga ada mesin non cerdas. Nah, di situ kemampuan belajar, adaptasi, pengambilan keputusan, cara kerja. Kalau dia kemampuan untuk belajar berarti mampu belajar dari data dan pengalaman menggunakan atau AI. Semuanya bekerja, semuanya, ayo bekerja, ya. Semuanya ikut, pilih dan tempelkan mana yang mesin cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Waktu berapa? 1 menit? Cukup? Cukup 1 menit? 1, 2, kita hitung sampai 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat tangannya. Iya. Angkat hasilnya. Angkat hasilnya. Ah, di sini kelompok 1 mesin cerdasnya ada 5. Kelompok 2 ada berapa dong? 1, 2, 5. Yang itu 5. Ini 5. Tepuk tangan semuanya. Betul. Ya, yang termasuk kepada mesin cerdas ada 5. Nih orang sedang apa? Robot ini ya. Robot yang meniru manusia. Ya kan? Kemudian ada Google asisten Google. Kemudian di situ ada mobil tanpa pengemudi. Mati lagi, bolak-balik mati lampu, ya kan? Nah, di sini mesin cerdas dan non cerdas. Non cerdas itu berarti apa aja coba? Yang termasuk kepada mesin non cerdas. Di situ apa ya? Iya, apa? Coba sebutkan. Kulkas, setrika, lampu, TV, mesin cuci. Banyak di situ contohnya ya kan? Coba kamu sebutkan. Yang mesin non cerdas. TV, lampu. Apa lagi? Apa lagi? Gimana? Mesin cuci, TV, kulkas, oven, pembuat kopi, setrika, lampu. Ada di situ setrika. Setrika. Cerdas atau
cerdas. Kemudian di situ adaptasi. Kalau mesin cerdas dapat beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru. Mesin non cerdas tidak bisa beradaptasi, selalu bekerja sesuai dengan program awal. Ya, benar tuh situ. Ya. Kalau manusia kan ada waktunya. Dari jam 8 sampai jam 10 saya sudah harus bekerja dan istirahat. Kalau di non cerdas, kapan kita gunakan? Bisa, ya kan? Nah, kemudian di situ pengambilan keputusan. Apakah mesin non cerdas bisa mengambil keputusan? Tidak bisa. Hanya menjalankan perintah. Ya, di situ mesin non cerdas. Kalau mengambil keputusan itu di mesin cerdas dapat mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data. Ya, berdasarkan data. Kemudian cara bekerjanya. Kalau mesin cerdas itu fleksibel. Apa, Repan? Tidak diperhatikan ya. Cara bekerjanya, kalau mesin cerdas itu adalah fleksibel. Fleksibel mengikuti pola dari data dan bisa berinteraksi secara alami. Ya. Tapi kalau kita kan bisa berinteraksi nih antara David sama Dila, nah bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Gak usah tutup mulut gini. Apa cobanya? Tadi bilang cowok dengan cewek, dah mulai. Kemudian cara kerja mesin non cerdas, di situ kaku, ya kan? Selalu mengulang perintah. Umpamanya kalian membuka Google film Tom Jerry. Nanti kalau kita meminta film Tom dan Jerry, apakah yang keluar Upin Ipin? Tidak, tetap Tom Jerry, Tom dan Jerry. Nah itu, jadi berdasarkan perintah kita. Iya. Kemudian bisa juga kalau contoh mesin cerdas, di situ ada Google Assistant. Kemudian mobil otonom. Kemudian sistem machine learning. Nah, kalau non cerdas, di situ ada kipas angin. Mati lampu lagi. Ada kipas angin. Kemudian ada kalkulator. Kemudian ada kipas angin manual, ya kayak gitu tuh kan. Kemudian ada blender. Ya, blender kita masukkan, kalau menggiling bumbu, kita masukkan bumbu-bumbu situ, cabai apa kan, tinggal colokkan ke mesin, kita pencet tombol, bekerja sendiri. Benar nggak? Iya. Nah, itu non cerdas. Nah, sampai situ paham? Ada yang nggak paham? Coba bertanya. Sampai situ paham? Paham. Ya. Kemudian nah itu tadi ya, ada Magicom, itu non cerdas ya kan? Center cerdas atau non cerdas? Robot cerdas. Google Map cerdas. Asisten Google cerdas, ya kan? Nah itulah perbedaannya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, kemudian dari pembelajaran di sini, ya dari pembelajaran AI, apa itu AI tadi?
Ya, atau disingkat dengan AI. Daripada ribet-ribet ngomongnya kecerdasan artifisial atau intelijen, ya kan? Memakai bahasa Inggris awak tak pandai, ya kan? Maka disingkatlah menjadi AI. Dari pembelajaran yang kita terangkan tadi, yang kita ikuti tadi, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran itu tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Bolak-balik mati lampu ya. Tiba di kita mati lampu. Udah berapa kali ini mati lampu? Ada 4 kali. Lebih ya. Lebih dari 4 kali ya mati lampu. Mohon dimaafkan ya. Jadi kesimpulan dari yang kita pelajari tadi ya, kecerdasan buatan atau AI ya, sekarang seringnya dibilang AI. Mau gimana pun itu, kalau kita udah mengenal AI, mengedit ya, edit menggunakan AI itu lebih hebat, ya kan? Kamu bikin tolong bikinkan saya sedang foto diri saya sendiri sedang berada di puncak Gunung Himalaya. Asal diklik itu, dieditkan di situ, mulai pakai AI, mudah. Jadi nanti orang kalian posting mula, entah di FB, entah di TikTok, entah di WhatsApp ya. Jadi kawannya bertanya, kapan kamu ke Gunung Himalaya? Tiba-tiba kamu sudah berada di Gunung Himalaya, benar kan? Itulah kecanggihannya daripada AI. Kayak gitu. Padahal si Dapin tidak pernah dekat dengan Maharani. Dibuat sama si Andik. Gambar Dapin bergandeng dengan Maharani. Itulah rusak ya, kejamnya AI. Benar nggak? Iya. Padahal tidak pernah, ya kan? Itu dia kan. Jadi kesimpulan dari belajar pada hari ini adalah kecerdasan buatan atau AI adalah memanusiakan mesin atau simulasi kecerdasan manusia oleh mesin. Simulasi itu apa? Contoh. Iya, simulasi itu adalah contoh. Jadi mesin mencontoh manusia, ya kan? Kemudian apa pula itu mesin cerdas? Kok ada ya mesin cerdas? Ya. Mesin cerdas adalah mesin yang dapat belajar, beradaptasi dan membuat keputusan sendiri menggunakan artificial intelligence atau AI. Bacaan AI itu menurut bahasa Inggris. Nah, kalau menurut kita AI gitu ya, iya kan? Kemudian sedangkan mesin non cerdas hanya menjalankan instruksi tetap yang sudah diprogram tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Bisakah robot beradaptasi? Bisa robot beradaptasi? Bisa? Robot beradaptasi bisa? Tidak. Orangnya tidak punya pikiran. Iya kan? Tidak punya pikiran. Robot mana punya pikiran? Ya. Berbeda dengan manusia. Itu kan robot itu kan diciptakan oleh manusia. Ya. Adanya instruksi, tinggal tombol, pencet tombol. Itu adalah buatan manusia. Oke, ini ada Ibu LKPD yang harus kalian kerjakan. Kerja kelompok ya. Ini tolong diisi.
Nah, diisi. Kemudian nanti jawabannya. Nah, ini ada kertas untuk menjawab. Tolong ke belakang satu. Yang ini ke belakang satu. Ini ke belakang satu soalnya. Dikerjakan bersama-sama. Dikasih waktu berapa menit? 1 menit atau 2 menit? 2 menit, tepuk tangan. Iya, 2 menit. Ayo, dimulai dari sekarang. 1. Baca soalnya, kemudian dikerjakan. Dua, 3, dikumpul nanti. 4, dijawab bareng-bareng. 5, 6, 7, 8. Jawabnya ada di kertas itu. Ya, ya, tulis aja. Di situ apa? Di nomor 1 tuh. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu menjawab pertanyaan. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, jawab. Apa kecerdasan artifisial itu? Tadi sudah diterangkan. Kecerdasan artifisial adalah ini ada. Ayo. 8. 2 menit atau 1 menit? 2 menit, coba. 9. Nah, bekerja belum? Bekerja sama. Ya. 10, ambil, bekerja, Repan, kasih masukan kawannya. 10. Itu 10 berarti udah 1 menit. Ayo, 1 menit lagi. 11, 12, 13. 14. Nah, mesin cerdas adalah mesin yang dapat belajar, beradaptasi, membuat keputusan, jreng. Ayo. Kalau cerdas berarti kan bisa membuat keputusan sendiri, ya, dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Sedangkan mesin non cerdas adalah meniru
manusia menjalankan instruksi yang sudah diprogram tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Adakah robot yang belajar? Tidak, ya kan? Ada robot yang beradaptasi? Tidak. Semuanya tergantung kepada tombol atau angka-angka yang Nah, sudah? Kumpulkan. Nah, itu tadi ya, kesimpulannya adalah dari pembelajaran tadi adalah kecerdasan artifisial itu atau buatan yang memanusiakan mesin atau simulasi kecerdasan manusia oleh mesin. Oke? Dikumpulkan. Bagaimana? Kumpulkan. Ayo semuanya kumpulkan. Dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Udah habis waktu menjawab sudah habis. Dan bagaimana perasaan kalian semua dalam belajar ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Bisa menerapkannya di rumah? Alhamdulillah. Kemudian tugas untuk di rumah yaitu kalian membuat mesin cerdas dan non cerdas ya. Apa saja yang termasuk kepada mesin cerdas dan juga mesin non cerdas selain yang udah ibu berikan ini. Paham? Itu tugas di rumah. Yang tadi udah kesimpulannya tadi adalah mesin apa tadi? Mesin cerdas tadi? Yang disimpulkan tadi? Kecerdasan buatan apa? Kita simpulkan. Apa kecerdasan buatan? Apa tadi? Kesimpulan dari yang kita pelajari. Kecerdasan buatan apa? Itu apa? Coba? Kecerdasan buatan atau AI adalah memanusiakan mesin atau simulasi kecerdasan manusia oleh mesin. Itu adalah kesimpulan tentang AI, memanusiakan mesin, ya kan? Atau simulasi kecerdasan manusia oleh mesin. Kemudian selanjutnya gimana? Mesin cerdas adalah mesin yang dapat belajar, berefleksi, dan membuat keputusan sendiri menggunakan artificial AI. Sedangkan mesin non cerdas hanya menjalankan instruksi tetap yang sudah diprogram tanpa bisa belajar atau beradaptasi. Nah, itu dia ya. Mesin cerdas adalah mesin yang apa tadi? Mesin yang dapat belajar, ya, yang dapat belajar, beradaptasi dan membuat keputusan sendiri menggunakan AI. Sedangkan mesin non cerdas hanya menjalankan instruksi atau perintah. Oke, gimana? Belajarnya? Paham? Ingat tugas di rumah tadi? Iya, alhamdulillah. Maka untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.